dengan penuh sukacita karena Tuhan sudah melepaskan kita dari semua bentuk dosa. Amin, haleluya. Bernyanyilah kami, amin. Hai jiwaku. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Pada saat malam hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama kami memuji dan meninggikan Engkau. Terima kasih untuk hari yang indah, terima kasih untuk waktu yang Kau berikan sehingga kami bisa bersama-sama memuji-muji
dan meninggikan Tuhan di tempat ini. Biarlah segala apa yang kami lakukan ini semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa Yahweh, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan, kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar boleh kami tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian pada malam ini. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin kalau saudara tadi datang, saudara mungkin agak terkejut. Ini ada apa ini ya? Kok di depan sana ada makanan begitu banyak? Ya, ada apa ini? Ada acara apa ini? Mungkin saudara akan berpikir seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin pada waktu hari Senin, kami pergi ke Parangtritis dan ke Parangkusumo. Nah, untuk apa kita ke sana? Saya ingin membuat sebuah video mematahkan mitos. Karena di pandangan umum itu kan ada mitos bahwa orang yang pergi ke pantai Parangtritis itu tidak boleh memakai pakaian hijau. Karena di sana ada kerajaan Ratu Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Karena siapapun yang memakai baju hijau dan berjalan menepi sampai ke pantai, maka orang itu pasti akan digulung ombak dan mati tenggelam. Nah, itu mitosnya seperti itu, saudara. Jadi saya berpikir ini harus dipatahkan mitos seperti ini. Orang yang percaya kepada Bapa Yahweh tidak boleh mempercayai mitos seperti itu. Nah, saat kami pulang, saudara-saudara, kami berbincang-bincang di dalam mobil. Dan pembicaraan kami ini mengarah satu hal, yaitu mengingat sudah berapa tahun ya kita ada di kota Magelang ini, atau saya ada di kota ini. Lalu ada satu inisiatif, kenapa ya kita kok selama ini enggak merayakan hari ulang tahun kehilat kita? Ternyata sekarang ini saya ada di kota Magelang itu sudah 28 tahun, saudara. Ya, cukup lama ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat bahwa kehilat kita, dulu kita memanggilnya itu gereja, itu bukan di sini, saudara. Tetapi 100 meter dari sini, ya ujung ke sana, di dekat pertigaan, itu ada gudang ban di situ. Dan saya diutus tahun 88 untuk menggantikan gereja Betel Indonesia yang jemaatnya habis, tinggal 8 orang. Nah, di situ saya menempati gudang itu, mulai merintis dengan jumlah jemaat 8 orang saja. Sementara kursinya saya masih ingat ada 40 kursi kuning. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, lalu disitulah Tuhan izinkan kita bertumbuh. Jadi malam ini kita merayakan hari ulang tahun kehilat kita yang ke-28, saudara. Memang ini acara dadaan, saudara. Tidak ada panitia, tidak ada undangan, sekedar kita mengingat saja bahwa 28 tahun yang lalu saya diutus oleh Tuhan menggembalakan jemaat di kota Magelang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih,
Berbicara tentang hari ulang tahun, saya dulu pernah mendengar bahwa orang Yahudi itu tidak merayakan hari ulang tahun. Dan di dalam kitab suci kita, itu tidak ada orang yang merayakan ulang tahun. Yang ada di dalam kitab suci itu adalah Brit Milah. Itu dimulai umur 8 hari. Sampai tidak terbatas, ya Abraham saja sudah hampir umur 100 tahun baru Brit Milah. Kemudian ada lagi acara Bar Mitzvah. Itu di usia 13 tahun. Dan kita tentu tahu bahwa di dalam kitab suci itu ada tokoh yang merayakan hari ulang tahun, yaitu Firaun dan Herodes. Karena di dalam Misnah itu dijelaskan bahwa hari ulang tahun itu budaya pagan dari Goyim dan biasanya membawa kematian. Kalau saudara membaca di dalam kitab Beresit atau Kejadian pasal 40 ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada hari kelahiran Firaun, ketika dia mengadakan perjamuan untuk semua hambanya, maka dia menegakkan kepala pemimpin juru minuman dan kepala pemimpin juru roti itu di tengah-tengah para hambanya. Dan dia menempatkan pemimpin juru minuman itu ke dalam pelayanannya semula, dan dia dapat mempersembahkan cawan itu lagi ke tangan Firaun. Namun dia menggantung pemimpin juru roti itu sebagaimana yang telah diartikan Yusuf kepada mereka. Nah, di dalam kitab Beresit ini diceritakan ketika hari ulang tahun Firaun itu memakan korban, saudara. Kemudian di dalam kitab Matiyahu atau Matai pasal 14 ayat 6 sampai 11, hari ulang tahun Herodes itu juga memakan korban. Namun ketika hari ulang tahun Herodes diperingati, anak perempuan Herodias menari di tengah-tengah mereka dan dia membangkitkan kesenangan pada Herodes. Karena itulah dia mengatakan dengan sumpah kepada gadis itu untuk memberikan apa saja yang ia minta. Dan setelah dibisiki oleh ibunya, berkatalah dia, "Berikanlah kepadaku di sini, di atas baki kepala Yohanes Pembaptis." Dan raja menjadi sedih, tetapi karena sumpah itu dan mereka yang duduk sehidangan, dia memerintahkan agar diberikan. Maka dia menyuruh memenggal kepala Yohanes di dalam penjara, dan kepalanya dibawa di atas baki dan diberikan kepada gadis itu, dan dia membawanya kepada ibunya. Nah, dua kisah ini mendasari orang-orang Yahudi ortodok tidak merayakan hari ulang tahun. Tetapi tidak semua orang Yahudi itu tidak merayakan ulang tahun. Tetapi orang Yahudi yang lain itu tetap merayakan ulang tahun. Kalau Yahudi ortodok, dia hanya merayakan hari ulang tahun kematian yang dikenal dengan Yahzaid. Tetapi saudara-saudara, orang Yahudi yang lain yang bukan ortodok, mereka merayakan ulang tahun. Jadi kalau saya pikir merayakan ulang tahun juga enggak masalah. Yang penting pikiran kita itu untuk hal-hal yang baik, saudara-saudara. Kalau Yahudi tidak merayakan ulang tahun, kenapa
kok ada ucapan selamat ulang tahun, Yom Huledet Sameach, berarti kan pasti ada yang merayakan. Nah, bahkan perayaan ulang tahun orang-orang Yahudi itu mereka punya lagu-lagu khusus, dan lagunya itu bervariasi cukup banyak, saudara-saudara. Nah, saya sebelum menerangkan lebih jauh, saya akan ajak saudara untuk menyaksikan video bagaimana orang Yahudi itu saat merayakan ulang tahun, setidak-tidaknya kita mengenal lagu ulang tahun di Yahudi. Kalau ulang tahun biasa kan Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Kan begitu ya. Itu di mana-mana seperti itu. Tapi kalau orang Yahudi, lagunya beda, saudara. Kita akan lihat sejenak videonya ya. Lagu hari ulang tahun Yom Huledet Sameach. Silahkan bisa diputar. Hi, I'm Emmy. A big bird told me it's your birthday today. Yom Huledet Sameach. Happy birthday. Hi, I'm Ellie, and welcome back for another episode of Jewish Music Toronto's Sing Along With Us. If you haven't watched this week's episode yet for Hayom Yom Huledet, the Hebrew birthday song, you can watch it right here. And we're going to get straight into the song. It goes like this. Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet le'Amir. Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet le'Amir. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לאמיר. חג לא שמח וזר לא פורח, היום יום הולדת לאמיר. And just in case you want to do it for a girl, remember, all you have to do is interchange the person's name, and lo or la, depending on whether it's a boy or a girl. Let's pick Shira for a girl. So it would go like this. Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet leShira. Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet leShira. חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת לשירה. חג לשמח וזר לפורח, היום יום הולדת לשירה. And that's it for this week's Sing Along With Us. Be sure to check back for more videos next week and in the coming weeks. As usual, we ask you to please subscribe and check us out on Facebook at facebook.com/Jewish Music Toronto. And as always, you can leave a comment below. Bye. Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, Hayom Yom Huledet, גם לי גם לך. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך. חג לשמח, זר לא פורח, היום יום הולדת, גם לי גם לך. חג לשמח, זר לא פורח, היום יום הולדת, גם לי גם לך. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, גם לי גם לך. חג לשמח, זר לא פורח, היום יום הולדת, גם לי גם לך. חג לשמח, זר לא פורח, היום יום הולדת, גם לי גם לך.
איזה יום שמח לי היום, איזה יום פתע בא, אורח לי היום, איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח לי היום, איזה יום השדה פורח לי היום, איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח לי היום, שוקולד מולח כל היום, איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח לי היום, איזה יום לטייל, נוסע כל היום, איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח לי היום, איזה יום, וחבל שהוא בורח לי היום. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום שמח, יום של הפתעות, העולם מלא ניסים ונפלאות. איזה יום, איזה יום, איזה יום. היום יש לי יום הולדת, וכל החברים באים אליי להתארח. היום יש לי יום הולדת, ובגלל זה אני כל כך שמח. יש לי מסיבה, וכל מי שבא ברוך הבא. יש ממתקים ובלונים, כולם רוקדים ונהנים. היום יש לי יום הולדת, וכל החברים באים אליי להתארח. היום יש לי יום הולדת, ובגלל זה אני כל כך שמח. אמא הכינה לי עוגה, ואבא קנה לי מתנה. כולם הגיעו לבקר, אז מה אני צריך יותר? היום יש לי יום הולדת, וכל החברים באים אליי להתארח. היום יש לי יום הולדת, ובגלל זה אני כל כך שמח. אני כל כך שמח. Nah, saudara-saudara, kita sudah menyaksikan video tadi. Ada begitu banyak variasi lagu-lagu perayaan ulang tahun. Dan saya katakan bahwa perayaan hari ulang tahun ini itu tidak bermasalah menurut saya. Kenapa? Karena kitab suci juga tidak melarang. Ya, kita tetap patokannya pada kitab suci. Artinya dirayakan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Begitu. Ya, tapi kalau kita merayakan juga tidak tertulis di kitab suci bahwa perayaan hari ulang tahun itu tidak boleh, enggak ada. Ya.
kemudian saudara-saudara, kita juga melihat bahwa Israel juga merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Itu institusi ya, merupakan hari kemerdekaan bangsa Israel. Tanggal berapa? Tahu nggak kemerdekaan Israel tanggal berapa? Berapa? 14 Mei ya? 14 Mei kalau tidak salah. Saya agak lupa, kalau nggak salah 14 Mei. 4 Juli, siapa yang ingat? Ya pokoknya Israel itu merayakan hari ulang tahun kemerdekaan. Nah itu ulang tahun. Ya. Nah saudara-saudara, jadi saya katakan tidak salah jika kita merayakan hari ulang tahun kita sejauh kita melakukan syukuran atau mensyukuri atas kebaikan Bapak Yahweh. Moshe juga mengajar kita untuk menghitung hari-hari hidup kita supaya kita mendapatkan kebijaksanaan. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam kitab Tehillim atau kitab Mazmur pasal 90 ayat 12, di sana dikatakan limnot yamenu ken hoda wanafi levab hakemah. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang baku dia akan berbunyi begini: ajarkanlah kami untuk menghitung mundur usia kami, agar kami tahu dan sampai kepada hati yang berhikmat. Jadi tujuan perayaan ulang tahun kita ini bukan untuk hura-hura, tidak. Tetapi perayaan ulang tahun kita itu semata-mata kita ambil flashback, mundur ke belakang, mengingat peristiwa-peristiwa di mana Tuhan menyertai hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita atau saya sendiri itu sangat bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan, khususnya kepada jemaat Aleph Tau di Kota Magelang ini. 28 tahun pertama kali saya diutus oleh Sinode Gereja Betel Indonesia untuk menggembalakan jemaat di Kota Magelang. Saya ingat pada waktu itu ada sidang majelis daerah. Saya sendiri sebetulnya punya keinginan untuk menggembalakan jemaat di Wonosobo. Itu keinginan saya. Saya sudah ngomong sama istri saya katakan yuk kita ngerintis di Wonosobo. Tetapi saudara-saudara, ketika saya ikut majelis daerah, karena saya sebagai pendeta pembantu, sehingga saya harus bisa dioper kemanapun. Nah saya dipindah ke Kota Magelang ini, saya ditanya di sidang itu, mau nggak Dek Lukas saya kirim ke Magelang? Saya bilang mau. Saya tidak berkata, oh nanti dulu, saya tak ngasih tahu istri saya, tidak. Saya punya prinsip, saudara. Saya melayani, saya urusan dengan Tuhan. Istri mau atau tidak bukan urusan saya. Pokoknya saya katakan, ya saya mau. Tapi ternyata ketua BPT yang waktu itu dipegang oleh Bapak Ayub Sugiyo Raharjo dari GBI Kudus, waktu itu dia memberitahu kepada saya, sekalipun kamu mau, tetapi saya tidak akan memutuskan sekarang. Kamu harus lapor dulu ke istrimu. Kalau dia mau, kita jalan. Tapi kalau tidak bisa. Ya sudah, pada waktu saya pulang malam-malam, saya langsung begitu saya masuk kamar, dia buka pintu, saya langsung mengatakan bahwa tugas kita tidak di sini.
tapi kita ke Magelang. Satu kota yang mana sejak kecil saya sudah kenal kota ini, saudara. Dan kota Magelang itu, waktu saya kecil, itu yang ada di pikiran saya adalah kota orang gila. Ya. Kenapa? Karena kota ini itu dikenal rumah sakit jiwanya. Apalagi dulu di desa saya, itu ada orang gila. Saya ingat namanya itu Casdi, saudara. Itu kalau sudah kumat, dia telanjang bulat, bawa batu di atas kepala. Dia sambil jalan, dong, 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 dong. Bayangin telanjang bulat pakai batu di atas kepala, saudara. Nah, pada suatu hari, orang ini kok hilang dari peredaran. Lalu saya coba sempat tanya-tanya, ini Casdi orang ketok, ini gitu. Ada yang memberitahu, oh ditangkap lalu dikirim ke Magelang. Loh kok Magelang? Karena Magelang itu ada rumah sakit jiwanya. Nanti di lain hari saya ketemu lagi orang gila, saudara. Dan ternyata saya dengar berita lagi, orang ini dikirim ke Magelang. Jadi image saya, Magelang itu adalah kotanya orang gila. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus ke kota Magelang. Dan betapa terkejutnya saya, karena saya pada waktu itu hanya berkata ya. Tidak pernah saya berpikir, oh gerejanya itu sebesar kehilat kita ini. Tidak. Waktu itu pokoknya saya mau gitu aja. Ternyata begitu sampai di depan Indomaret situ, dulu belum ada Indomaret ya. Begitu sampai di situ, ya ampun, gerejanya cilik banget. Ya. Paling ya ukuran berapa sih, kecil sekali, saudara. Pintunya itu kan kecil, sebelahnya tokonya Ko Samuel. Nah disitulah saya mulai merintis. Dari 8 orang, masih mending kalau 8 orang itu orangnya potensi-potensi ya toh. Orangnya kan tua-tua semua waktu itu. Dan saudara tahu, di gereja itu banyak setannya, saudara. Itu saya bilang sarang setan itu gereja. Karena setiap kali malam hari ketika saya mau tidur, itu di bawah itu ada drum. Itu kan ada drum tempat ban gitu ya. Kan Ko Samuel kan buka vulkanisir ban di Getuk Trio sana, banyak kan disimpan di situ. Itu kalau malam itu drumnya bunyi sendiri, saudara. Bueng, 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 bunyi sendiri. Saya turun, begitu turun, ya kok nggak ada orang, sepi sama sekali. Saya naik lagi. Nanti ketika saya tidur, slot pintu itu kayak ada yang digubrek, gubrek, 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 gubrek gitu. Buat mainan, saya buka, nggak ada orang. Sopo iki? Ya. Ini secara audible loh, saya dengar loh saudara. Bukan ngawur. Betul-betul saya dengar itu. Padahal tokonya Ko Samuel dengan tempat saya itu kan agak jauh. Nanti waktu malam hari seperti ada orang jalan bawa rantai gitu, kropiak, kropiak, kropiak di atas atap gitu. Lama-lama saya jengkel, saudara. Saya ngomong sama istri saya, iki nek uang mesti kejeblok iki. Begitu kropiak kayak ngintip gitu, langsung saya buka jendela, tak dorong gini, nggak ada orang, saudara. Wah ini setan ini pasti ya. Sudah begitu saya diberitahu juga oleh Tante Caisin yang punya tempat itu. Karena waktu dulu sebelum saya itu digembalakan oleh seorang pendeta
Dan malam hari itu ada orang selalu lewat masuk ke dalam gereja itu tanpa kepala, saudara. Dia lewat masuk ke situ. Kata Tante Jaisin, sudah ndak usah diganggu, ya, ndak usah diusir-usir, wong dia ya ndak ganggu kita. Tapi kalau saya tidak bisa seperti itu, saudara. Begitu ada setan, saya langsung bikin peperangan rohani. Karena kebetulan waktu itu ada, kalau tidak salah KKR atau apa itu ya, di Taman Getsemani. Istri saya ikut, kemudian tim doa, saya dulu punya tim doa dari Comal, juga ikut. Dan saya lihat ini nggak bisa seperti ini, setan ngaco tiap malam. Masa saya tiap malam harus diganggu suara drum, saudara? Ya. Drum minyak itu loh, tahu nggak drum minyak? Brang-breng tiap malam. Padahal sepi, nggak ada orang, belas nggak ada orang. Akhirnya saya bikin peperangan roh. Dan saudara tahu, ada satu hal yang luar biasa menurut saya. Ketika malam itu saya bikin penyerangan habis-habisan terhadap setan, saya pakai gitar listrik, saudara. Karena waktu itu yang main musik ya saya, yang khotbah ya saya, yang pimpin pujian ya saya, karena tidak ada yang potensi, ya sudah saya lakukan semua. Doa berkatnya saya bubar sendiri sudah. Jadi waktu malam itu saya bikin peperangan rohani pakai alat musik. Itu suaranya itu saya bilang itu sak kampung kedengeran kali. Bersama dengan tim doa dari Comal waktu itu. Kemudian saya paginya lapor ke RT, karena RT-nya kebetulan sebelahan dengan gereja. Saya datang ke RT, saya bilang, Pak RT, saya mohon maaf. Tadi malam mungkin Bapak sedikit terganggu dengan musik yang rame karena saya bikin peperangan rohani dengan setan itu di gereja tempat saya itu banyak setannya. Sampai jam 3 pagi kalau tidak salah kami lakukan itu. Ternyata di luar dugaan Pak RT bilang begini, loh saya kok enggak dengar apa-apa ya Pak Pendeta? Enggak ada apa-apa tuh. Coba saudara pikir, ini secara alam roh bagaimana ini? Kita main musik rame, tapi tetangga yang berdekatan nggak ada, kayak dibikin kedap gitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah belum lagi saudara-saudara, keeksistensian atau jemaat itu diuji. Nah tahu sendiri orang GBI kalau ibadah itu kan rame, ya pakai musik rame luar biasa. Jemaat mulai tambah, setannya bubar kan? Setannya bubar mulai tambah. Dan pada saat itu kami mulai mendapatkan tantangan. Gereja dilemparin dengan tikus-tikus mati, saudara. Dan gak tanggung-tanggung tikus yang dilempar ke atap gereja, itu jumlahnya bukan 1. Tapi kadang 8 tikus direnteng bualangke ke atap gereja. Nah saya taunya ada tikus itu pada waktu kita puji-pujian, itu belatungnya pada jatuh dari atas mak buol gitu ya, banyak sekali saudara. Akhirnya pagi hari saya naik atap, saya ambilin tikus itu satu-satu, tak masukin plastik, saya buang. Tapi hebatnya Tuhan itu menjadi pembela kita. Orang yang kelempari tikus pada mati saudara. Saya taunya itu ada seorang anak muda yang mati. Lalu orang-orang di kampung sana mulai bercerita, katanya, oh kualat gue, gereja rapopo dibualangi watu katanya. Gereja nggak apa-apa dilemparin batu, padahal yang dilempar bukan batu, tikus mati saudara. Renteng hampir tiap hari itu mereka lakukan itu. Akhirnya mati. Matinya kenapa? Ada truk berhenti, dia mabuk naik motor, truk berhenti ditabrak, bus, kena baknya mati dia.
Terus yang kedua, waktu itu saya ingat ada seorang pengerja di gereja, namanya Agus Nurika. Dia panggil saya, ko. Kenapa Gus? Itu om depan, saya tidak perlu sebut namanya ya. Om depan itu ngelemparin batu. Wow. Padahal itu orang Kristen, saudara. Mereka dilemparin batu. Saya bilang, wes doa wae. Ya kita nggak usah lawan. Ternyata dia mati juga nggak lama, saudara. Waktu masih nonton TV, tiba-tiba magluk mati. Ya. Tuhan jadi pembela yang luar biasa. Tantangan itu kita bisa lewati. Sampai akhirnya saya memiliki visi dan impian untuk memiliki tempat ini. Sampai singkat cerita, akhirnya saya mendapatkan tempat ini. Dengan iman, bersama dengan jemaat yang sangat saya cintai. Kita dari gereja yang kecil, menjadi gereja yang tiba-tiba bertumbuh jadi raksasa macam begini. Wah, itu sudah menjadi kegemparan tersendiri. Pernah sekali waktu saya didatangi oleh seorang jaksa. Jaksa ini datengin saya, dia tanya begini, saudara. Pak Pendeta, saya mohon maaf, saya mau cari Pak Pendeta, ada enggak? Oh ada. Saya sendiri Pak. Ada apa ya? Oh saya mau perlu dengan Pak Pendeta. Oh silahkan. Saya suruh duduk di belakang sana. Saya berbincang-bincang. Ada keperluan apa ya? Kalau saya boleh tahu. Dia tanya sama saya. Pak Pendeta, saya mau tanya. Jemaatnya Pak Pendeta itu ada berapa? Saya bilang, loh saya tidak punya jemaat Pak. Lah jemaat yang kebaktian di sini ini jemaatnya siapa? Lah saya jawab, jemaatnya Tuhan Yesus. Saya bilang begitu, saudara. Tapi di luar dugaan dia ngomong begini, maaf ya Pak Pendeta, Bapak harus tahu siapa saya. Saya ini seorang jaksa dan saya ditakuti di kota Magelang. Oh ya? Ya maaf Pak ya, saya juga pendeta Pak. Tapi saya bekas bajingan dan saya tidak pernah takut dengan ancaman, tak gitu insisan. Ya. Oh nanti dulu Pak Pendeta, kalau Bapak ngomong begitu nanti iman Bapak disangsikan. Nah justru itu saya mau tanya sama Bapak sekarang. Bapak kesini itu diutus oleh pemerintah apa BKS? Saya bilang begitu. Oh Anda tidak berhak dong bertanya begitu. Loh tanya jawab saja. Tanya kok tidak dijawab, saya bilang gitu. Nah kebetulan saya ingat waktu itu Kohbowa datang, badannya gede itu. Dia datang, ada apa ini ribut-ribut? Saya bilang nggak ada apa-apa. Akhirnya pembicaraan kami putus, saudara-saudara. Nah waktu pembicaraan kami putus, sudah selesai kan? Ternyata Kohbowa ini lapor sama Pak Sindu, saudara. Lah Pak Sindu itu kan Kasdimnya Magelang dulu, saudara. Dan itu sekretaris saya, itu bapaknya Ipung, saudara. Pagi-pagi Pak Sindu itu nemoni saya. Pak Lukas, oh bener kemarin katanya Pak Lukas didatangi jaksa. Oh ya betul Pak. Orang bener kayak. Nah ternyata dia datangi jaksa itu, saudara. Didatangi lalu ditanya, Pak Jaksa, saya mau tanya, apa betul kemarin Bapak nemoni pendeta saya? Oh iya Pak. Tidak tepat. Dia ambil pistol, gebraknya di meja, mak jebret gitu. Kalau mau nemoni saya ini, Sindu Prasetyo, Bempere Alfa Omega. Ngeri juga Bapak Ipung, saudara ya. Ya. Mungkin jaksanya itu pikir ya, pendetanya geblek, anggotanya juga geblek juga pada baedan nih. Ya. Akhirnya kami enggak sampai terjadi apa-apa, saudara. Selesai. Ya. Nah, tantangan berikutnya itu terjadi lagi ketika tahun 2000.
saya mengenal nama Yahweh. Wah, ayo. Jemaat saat itu sudah mencapai 1.500 orang. Ayo, gembala sidang yang jemaatnya 1.500 berani mengenal nama Yahweh. Dia harus memberitakan itu kepada jemaat, berani atau tidak. Kalau dulu waktu jemaat 1.500, saudara tahu, kalau ibadah Rebo begini sekitar 300 orang yang datang. Tapi kalau Minggu itu saya berdiri, tidak bisa maju ke sini, tidak bisa. Saya mesti berdiri di sini. Ini penuh orang sampai kemana-mana, sono, penuh orang, saudara. Saat itu menjadi satu tantangan buat saya, berani atau tidak menyampaikan kebenaran. Saya diperhadapkan dengan satu tantangan, yaitu mengambil keputusan antara kebenaran atau ketenaran. Eksistensi legalitas sinode dipertaruhkan di situ. Ini sekedar flashback ke belakang, saudara. Di hari ulang tahun ini saya ingatkan bahwa kalau kita bisa sampai saat ini, bukan berarti saya tidak punya tantangan. Tantangannya cukup besar. Ancamanlah ini itu. Ya. Jadi saat itu, ya saudara tahu sendiri, jemaat yang segitu banyak itu kolektornya piro, saudara. Saya diperhadapkan dengan satu tantangan. Beranikah saya menyampaikan ini dengan segala resikonya? Karena waktu itu belum ada gereja satupun yang mengerti nama Yahweh. Tapi hati saya cukup mendidih untuk tidak bisa saya berhenti menyampaikan nama Yahweh. Sehingga saya didatangi oleh orang-orang penting gereja ini. Dia katakan, Pak Lukas harus tahu bahwa kalau dalam dunia bisnis kita itu sudah naik daun di Kota Magelang. Gereja kita ini sudah tenar di mana-mana. Karena jemaat sudah sangat banyak. Kita sudah sukses. Jadi jangan macam-macam mau panggil nama Yahweh. Kalau kita bisnis kita bisa rugi. Saya hanya katakan mohon maaf. Saya di sini tidak sedang bisnis. Saya di sini sedang melayani. Jadi mental saya tidak punya mental bisnis. Lawang dulu saya mencoba bisnis aja tumbang kok, saudara. Saya dulu bisnis apa? Tahu. Ya. Itu Pak Yakub, saudara kembar saya, kasih kerjaan saya bikin tahu. Saya kerjain bikin tahu. Saya panggil seorang guru untuk ngajarin. Tapi karena di sana banyak kuntilanaknya, ya, tempat pabrik tahu itu, sehingga gurunya pergi, pulang nggak mau. Akhirnya saya yang kerjain sendiri sudah. Begitu mulai laku, dia kasih bahan lebih banyak lagi. Istri saya protes, loh ini kita ini mau pelayanan apa mau bisnis? Tak pikir iya juga ya. Ngapain kita tinggalkan toko kalau akhirnya saya bisnis lagi? Lagian juga saya berpikir, kalau saya nanti sukses, julukan saya akan jadi pendeta tahu, saudara. Saya nggak mau seperti itu. Udah gitu, saya sampai mengalami kejeblugan kompor, saudara. Kompor tuh selalu ngebos terus. Jengkel-jengkel kompornya tak besar ke, itu asapnya, asap gasnya itu kan muncul kan. Saya lemparin geretan. Begitu saya lemparin geretnya meledak, mau boom gitu. Rambut saya keriting langsung, saudara. Ya. Ini alis mata saya hilang. Rambut kaki hilang semua, saudara. Sekarang rambut kaki saya tipis-tipis, dulu tebel-tebel ya. Karena gara-gara kena jeblukan kompor itu sampai kaki itu panas kabeh, saudara. Saya berhenti. Dan perlu saudara ketahui, waktu itu saya belum jadi pendeta.
Belum. Dan saya akhirnya namanya juga masih kaum muda, kadang diundang dapat berkat, gak diundang gak dapat berkat. Akhirnya saya bikin usaha lagi. Dulu masih terkenal escargot, tahu escargot? Itu makanan dari Perancis yang terbuat dari blekicot, saudara. Jadi saya bikin coba tak gawe usaha blekicot. Saya kumpulin blekicot, saya bilang sama istri saya, kamu cari blekicot di mana-mana. Dia cari blekicot, saudara. Dapat seember. Lu tak kandangi itu blekicot, saudara. Begitu tak kandangi, pagi-pagi blekicotnya bubar, saudara. Begitu saya bangun pagi, blekicotnya kehilang kabeh. Ternyata ada yang di atap rumah, ada yang di atas pohon. Lu kok bubar kabeh? Saya ambilin satu-satu, saya masukin lagi, saudara. Kali ini tak tutup, saya bilang, kamu ndak akan bisa keluar, tak tutup. Begitu paginya betul gak keluar, saudara. Begitu saya buka mati kabeh, saudara. Saya bilang, oh berarti Tuhan tidak izinkan saya buka bisnis blekicot, ya. Kalau saya berhasil, julukan saya jadi pendeta blekicot, saudara. Pendeta blekicot, ya. Nggak jadi lagi. Tapi kembali lagi tantangan namanya juga masalah perut, saudara. Ya, istri saya jualan bubur ayam. Nah, bubur ayamnya laris, saudara. Tapi rugi, saudara. Waktu jualan tahunya akhirnya sampai enggak laku, tak suruh wider dia keliling kota Comal, saudara. Tahu Mbak Nampan, pagi-pagi tahu. Jadi orang beli itu bukan karena pengen beli tahu, tapi kasihan sama dia. Beli tahu. Saya pikir saya tidak bisa lagi bisnis. Saya dulu buka bisnis elektro di Seragi, tak kasihin adik saya Petrus. Kok sekarang mau bisnis lagi? Oh tidak. Akhirnya saya nekat, saya bilang saya tidak akan mau bisnis lagi. Mati-matilah sisan. Wes, dalam hati saya gitu. Malah nggak mati-mati, saudara. Nah itu sebabnya ketika petinggi-petinggi gereja kita memberitahu ke saya, kalau masalah bisnis kita rugi, saya bilang saya tidak sedang berbisnis, saya sedang melayani. Ya sudah, kalau memang Pak Lukas tetap memanggil nama Yahweh, saya keluar dari gereja ini. Ya silahkan. Ya, saya tegas, silahkan. Ternyata waktu dia keluar, dia bawain jemaat yang lain. Diteleponi satu-satu, mereteli, saudara, mereteli. Dari 1.500 tinggal 120 orang. Cuman saya berpikir masih mending lah. Yesua 7.000 tinggal 12. Itu pun Yesua berani ngusir. Apakah engkau tidak mau pergi juga? Kata Yesua. Tapi Kefa menjawab, kemanakah kami harus pergi, guru? Perkataanmu adalah yang kudus dari Elohim. Nah, disitulah akhirnya saya terus survive. Saya keluar dari sinode GBI dan saya bergabung ke sinode lain yang akhirnya menjadi Kehilat Pemulihan Indonesia. Ya, beri tepuk tangan boleh, haleluya. Dan kalau saya pikir, saudara, saya dari gereja lama sampai ke tempat ini, coba saudara hitung, tahun 88 saya masuk Magelang sendirian. Istri saya tidak ikut, Elis tidak ikut, masih sekolah di SD apa TK ya, SD di Seragi, saudara. Ya, di Comal, di Comal. Ya. Dan saya kesini tahun 88 dan saya
meresmikan tempat ini tanggal 20 Desember tahun 1991. Berapa tahun? 88, 89, 90, 91, 3 tahun ya. 3 tahun lebih sedikit dari mulai start saya di situ sampai pindah ke sini. Dan disinilah mulai jemaat bertumbuh menjadi besar. Saya jadi ingat cerita almarhum Mbah Marto yang usianya kala itu 104 tahun. Saya kan sering melayani, kalau jemaat yang tua-tua saya layani, kadang saya datang ke tempat Mbah Marto, dia sempat cerita sama saya. Dia bilang, waktu dulu saya masih jadi tukang becak, dan tempat ini kan dulu bekas gedung bioskop, terus bekas gedung ketoprak, ya, terus bekas apalagi balai desa, kan gitu ya. Terakhir jadi gedung bioskop kan, baru kita pakai untuk kehilat. Tapi sebelumnya tempat ini kuburan, saudara, kuburan besar ini di tengah kota. Nah, pada waktu itu Mbah Marto almarhum sempat cerita bahwa ketika dia masih jadi tukang becak, dia suka ngetem di depan situ. Dan pada saat dia sedang duduk santai pada suatu malam, dia didatangi oleh sosok berjubah putih dan bercahaya. Dia berkata, tempat ini sekali waktu akan menjadi rumahku, katanya. Itu waktu ini belum apa-apa, masih kuburan, saudara. Dan tanggal 20 Desember 91, resmilah tempat ini dengan nama Gereja Betel Indonesia, yang waktu itu diresmikan oleh Bapak Wali Kota Rudi Soekarno. Saya berjuang bersama dengan bapaknya Ibong, ya Pak Sindu Prasetyo, bolak-balik ke wali kota ngurusin tempat ini, karena ini tempat dulu pernah dipakai TK Pertiwi. Kalau saya cerita mungkin sepanjang malam nggak habis, saudara. Banyak mujizat-mujizat yang terus terjadi. Dan disitulah saya melihat bagaimana Bapak Yahweh memberkati kita. Nah, di sini saya katakan kita terus berusaha untuk mempertahankan iman yang teguh kepada darah Yeshua HaMashiach. Amin. Karena saat akhir zaman ini banyak pengajaran-pengajaran yang menolak Yeshua sebagai Tuhan, menolak keilahiannya, menolak darah penyelamatannya. Nah, kalau kita menolak darah Yeshua, kita mau selamat pakai darahnya siapa? Mau pakai darah kita? Enggak cukup, karena darah kita itu mengalir darah pemberontak Adam dan Hawa. Yang bisa menyelamatkan manusia adalah darah yang suci, sedangkan manusia tidak lagi suci. Yang suci itu hanya Bapak Yahweh. Maka Bapak Yahweh yang harus menjadi manusia, itulah Yeshua HaMashiach. Makanya kalau orang tidak percaya bahwa Yeshua itu adalah Yahweh, saya tinggal tanya, percaya enggak kalau Yahweh itu maha kuasa? Coba kalau saya mau tanya kepada saudara, percaya enggak Yahweh maha kuasa? Percaya. Percaya enggak kalau Bapak Yahweh itu dengan kemahakuasaannya menjadi manusia, bisa enggak dia? Bisa. Kalau saudara ngomong tidak bisa, saya akan katakan Yahweh tidak maha kuasa. Sekarang, bisa enggak kalau Yahweh itu menjadi beberapa fenomena, misalnya tiang api, punggung tangan, kemudian manusia,
kemudian burung merpati, bisa nggak Yahweh membuat fenomena begitu? Bisa. Sekarang bisa nggak Yahweh itu berdialog dengan fenomenanya sendiri? Bisa? Bisa. Kalau nggak bisa berarti dia tidak maha kuasa. Itu sebabnya Yahweh itu ehad, tetapi yang disebut ehad itu adalah satu tetapi jamak. Dan kata jamak itu bukan dalam bentuk numerik, bukan. Itu sebabnya saudara, kalau sampai ada orang yang berkata Yahweh dan Yeshua itu pribadi yang berbeda, berarti dia menganut faham Tritunggal. Karena Tritunggal itu berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini betapa jemaat itu menjadi satu keluarga besar yang harus saling menopang di dalam doa dan meneguhkan agar tidak ada tempat bagi setan untuk berpijak di dalam hati kita semua. Amin. Kita harus sehati, saling bergandengan tangan, kita saling dukung mendukung. Karena tujuan kita itu apa sih di dunia ini? Mati, selamat, masuk ke Syamayim. Cuman itu saja tujuan kita. Jadi percayalah, saya di sini yang belajar, saya juga tidak mau tersesat. Saya belajar dengan sungguh-sungguh supaya jemaat yang saya cintai, yang saya sayangi, semuanya selamat sampai ke Syamayim. Kemudian saudara, kita harus bisa memahami setiap hati. Karena memahami setiap orang itu tidak mudah. Yang penting kita bisa mendeteksi apakah hatiku itu ada kesukaan, ada ketidaksukaan atau kebencian dengan masing-masing jemaat kita. Ya. Kita harus banyak memahami orang lain. Kalau kita tidak bisa memahami orang lain, repot saudara. Karena manusia itu karakternya macam-macam. Ya. Kemudian dengan segala ketulusan hati, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semua yang sudah 28 tahun bisa ngikutin kehilat kita ini. Amin. Padahal banyak sekali kejutan-kejutan. Terkejut pertama tentang nama Yahweh, terkejutnya belum sembuh, terkejut lagi perayaan 7 hari raya, belum sembuh terkejut lagi tentang nama Yeshua HaMashiach, terkejut lagi tentang Torah, terus kita dikejutkan. Tapi nggak apa-apa, selama kita masih terkejut berarti kita masih hidup. Kalau sudah nggak terkejut, mati sudah. Ya. Jadi di hari ulang tahun yang ke-28 tahun ini kita harus benar-benar dewasa dalam bertindak, dewasa dalam iman, sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh angin pengajaran dari luar. Pokoknya sekarang diperhatikan, pengajaran itu harus dari Yahudi dan itu pun harus tertulis. Ya, kalau tidak tertulis ya jangan. Ya, saudara-saudara. Kemudian kita melihat, ya kalau kadang saya suka ke sini sendiri ya. Dalam keadaan sepi saya suka berdiri di sini sendiri. Saya katakan Tuhan, satu persatu saya mengantar jemaat yang saya cintai menghadap kepada Bapak Yahweh. Kadangkala saya buka file lama, foto-foto ya. Saya lihat ya Tuhan, orang ini sekarang sudah enggak bersama saya. Orang ini sudah mati. Orang ini sudah dipanggil Tuhan. Tapi sekali waktu kelak saya akan ketemu dengan orang-orang yang saya kasihi ini. Jadi saya sangat berterima kasih. Malam hari ini saya tidak khotbah seperti biasa. Saya hanya ingin mengajak saudara untuk flashback sejenak. Mengingat kita hari ini
hari ulang tahun yang ke-28. Saya mikir kok ternyata saya sudah lama ya tinggal di kota Magelang. Kota yang tidak pernah saya impikan. Kota yang tidak pernah saya angan-angankan untuk tinggal di sini. Tetapi di sini saya sangat mencintai Bapa Yahweh. Justru di tempat inilah saya bisa mengenal namanya. Kalau saya mau dulu saudara, sewaktu di gereja lama jemaat masih sekitar 25 orang, saya pernah ditawani untuk menggembalakan di Ambarawa, yang saat itu jemaatnya sudah 350, tapi saya menolak. Tidak selesai begitu, saya ditawani lagi untuk menggembalakan di Hawaii. Wah, kalau di Hawaii itu menarik itu saudara. Karena Hawaii kan terkenal tari apa? Hula-hula. Ya toh? Tari hula-hula. Saudara pernah lihat tari hula-hula? Ya, yang pakainya rombia-rombia. Tari hula-hula. Dan itu Hawaii, itu negara yang bersih sekali. Cuman saya berpikir, saya lebih baik tak menggembalakan di sini saja. Apalagi waktu itu saya tawari istri saya nggak mau ya. Nggak tahu kenapa dia nggak mau, jangan-jangan nanti takut kalau saya kecantol sama tari hula-hula lagi. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Ya. Tapi sekarang yang penting ayo kita bersatu padu, saling dukung doa satu dengan yang lain. Sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Amin. Nah, saudara, malam hari ini saya rasa ada baiknya kalau saya mau minta tolong satu saja dari jemaat di sini untuk memberikan kesan. Siapa di antara saudara yang pernah dan masih ada dari jemaat gereja lama? Angkat tangan. Pak Hok, kemudian Pak Roni, ya, kemudian siapa? Cik Yeni ya, Kocoan ya, Pak Man ya. Masih banyak, sementara yang lain sudah pada pulang saudara. Nah, saya mau minta 3 orang ya, cukup sekalipun cukup banyak, tapi saya minta 3 orang memberikan sedikit kesan. Bagaimana sih selama 28 tahun ini kita berjemaat di sini ya. Ada Kohok, itu besan saya. Kemudian ada Pak Roni, ada Kocoan. Tolong maju ke depan bertiga supaya tidak satu-satu, nanti malu kalau satu-satu ya, biasanya gitu ya. Ayo Kohok, kemudian Pak Roni sama Kocoan. Ya, kasih pesan-pesan sedikit ya, untuk jemaat kita yang ada di sini. Ayo naik, tidak usah malu-malu, ayo. Ya, kasih pesan-pesan supaya jemaat di sini bisa punya semangat. Nah, ini 3 tokoh, walaupun tadi banyak ya, ada 3 tokoh ini. Inilah jemaat yang lama, walaupun bukan jemaat mula-mula. Kalau jemaat mula-mula kan cuma 8. Minta tolong yang 8 orang masih ada di sini, ada nggak? Angkat tangan. Paling Pak Samuel ya, Pak Samuel nggak datang malam ini. Ya. Ada lagi siapa yang jemaat lama? 8 orang itu salah satunya. Tantelan nggak datang ya malam ini. Datang nggak? Ya, nggak datang ya. Yang lain sudah pada meninggal, saudara. Ya, baik. Sekarang kita akan dengarkan ketiga tokoh utama ini kita. Ya. Dari gereja lama bisa memberikan semangat untuk saudara yang masih baru di sini. Silakan, siapa yang mau duluan? Ya, Pak Roni. Shalom. Saya termasuk jemaat lama di gereja yang kecil di sana itu. Gereja di lorong itu masih. Saya pertama kali ke sana diajak oleh Om Hohun
yuk Ron ke gereja di situ. Di mana Om? Kuwi lho nggon lorong kuwi mlebu gitu. Wah, saya nyoba ya, saya coba. Saya datang ke situ. Gerejanya kecil. Kursinya masih kuning itu. Saya ikut kebaktian di situ. Saya juga tertarik. Tapi ada satu ganjelan buat saya, karena saya dulu masih anggota gereja yang di Gang Bromo. Saya dipanggil sama waktu itu Om Tobi. Saya dipanggil. Kamu kok ke sana kenapa? Enggak apa-apa tak Om, saya kalau pagi ke tempat Om, kalau sore ke sana kan enggak apa-apa. Saya kan berkatnya malah double saya gitu. Saya dimarahi itu. Oh ya sudah, kalau Om marah saya enggak usah ke Gang Bromo, saya ke situ saja. Saya mendapatkan pengajaran, tapi saya orangnya enggak lalu ngejas, wah ini sesat, enggak. Saya semua pelajaran saya hayati sampai saya bisa mengerti betul-betul. Tapi kok ya betul juga. Waktu saya pernah saya kesaksian, waktu saya diberi pengertian, Pak Roni, kalau ke mana-mana, Pak Roni kan pengen mobil loh. Iya Pak. Sepeda motor Pak Roni dijejerkan dengan mobil itu dan ngomong, Bapak waktu itu aja suruh ngomong, saya kepengen mobil ini. Ini karena akal ini ndak mau ya, mosok ya. Pak Lukas kok ngajari begitu, mosok apa bener ya? Tapi saya tidak ngejas, wah enggak bisa, enggak saya. Justru saya lakukan itu, kalau saya kemana-mana, saya dengan istri, mesti kalau ke restoran atau kemana, rumah makan, saya jajarkan gitu saja dengan mobil, sepeda motor saya istri saya ngomong, kok dijajar-jajar gitu, kenapa dah? Kan Pak Lukas ngomong, kita kepengen mobil loh. Oh iya. Nah, tapi juga bukan hanya begitu, terus bisa punya mobil, ya harus berusaha juga. Kita berusaha dan berdoa. Selama sekian tahun ya, kok bisa terjadi juga. Saya punya mobil. Gitu. Wah ini hebat benar ini. Pak Lukas ngomongnya kok bener, saya bener. Ya. Terus saya sampai pindah di gereja sini, saya juga masih mengikuti semua. Waktu Pak Lukas nama Yahweh, saya juga waktu itu belum menerima benar-benar gitu. Tapi saya tidak ngejas, tidak terus saya sesat, tidak. Saya ngikuti terus pelajaran-pelajaran itu. Oh benar, lama-lama oh benar. Juga untuk nama Yahweh, dan 7 hari raya juga begitu. Sampai sekarang saya masih ada di Keilat ini. Terima kasih. Ya, mari bisa dikasihkan sama Kocoan. Shalom, saudara. Mungkin pakai ini Kocoan supaya lebih keras. Dulu saya ya dari keluarga Kristen tapi tidak aktif. Dari keluarga Kristen GKI itu nek kebaktian ya ming adem ayem ra ono keploke ya. Terus adik saya yang pertama Yani sama Yuyun, dia datang kok ono gereja cilik ketoke jajal rono. Nah, Yuyun sama Yani ke situ dulu. Terus dia cerita sama saya, Delalai dah di jemaat di situ, Pak Lukas dolan ke rumah,
Anjuk saya dikenalke Pak Lukas nantang saya berani mau ibadah ke tempat gereja saya. Ya saya bilang ya saya mau. Mulai dari itu delalai orang gereja cilik itu rasanya persaudaraannya kuat, pujiannya dan ngangkat tenan sampai saya di situ nangis. Lidang pujian, orang gue sapu tangan. Aduh. Sungguh luar biasa itu. Nah, saya terus aktif ikut di situ. Tapi itu saya baru pertobatan baru, terus ikut baptis selam di GKI kan tidak selam, cuma dikepiuri baju aja sama pendetanya. Tapi saya waktu itu ya baru baptis anak, belum baptis dewasa. Terus mamai saya dengar baptis yang benar itu baptis selam. Mamai saya ya sudah tua, mau ikut, ayo bareng sama saya, sama mamai, sama jemaat-jemaat yang lain. Nah, itu di gereja kecil. Terus saya yang ngikuti sampai pengajaran yang akhir ini. Yuk saya kerja di Surabaya, golek gereja sing panggil nama Yahweh itu ada di tempatnya Pak Loki, tapi jauh, kira-kira 50 kilo dari Mojokerto. Nah, kalau di Mojokerto saya sampai donani, kowe iki Kristen kok ora tau luwung gereja. Nah, coba saya kok gereja GPID, gereja Protestan di gereja Pantai Kosta di sana. Kok pendak minggu ono perjamuan suci. Waduh, ini kok orang anu. Saya sama membawa misi kasete Pak Lukas yang atas nama Yahweh itu tak kasih pendetane. Yo saya pindah mana lagi tak kasih teman-teman dengan sak gawean sing Kristen tak kasih sampai dia juga mempelajari dan tanya, nah, ini cari di mana gereja ini, coba kamu ke Bukit Sion sana mungkin sudah bisa. Lama-lama saya ya kesel sak ploke masuk gereja Bukit Sion, di situ ada orang yang pakai bahasa roh lebar diterjemahkan sendiri. Wah, kok ora cocok aku ini. Terus saya tidak ke sana lagi. Apa muni manggil itu yang nyetrum kaki suruh bayar 100.000 saya katanya untuk mengeluarkan racun. Waktu itu tanpa air saja digituke bisa keluar anu. Wah, saya ora cocok. Saya tidak ke gereja. Ke gerejanya kalau pulang dari ke Magelang baru ibadah, kalau enggak ya enggak. Mulai itu saya kembali di sini ya aktif lagi. Udah kesel di sana 11 tahun, ora tau ibadah uripe ra karuan mehane. Nah, dulu saya mau pindah ke Ngoro itu, ya ini bilang apa jaluk dukungan Pak Lukas doa menguduskan sing mau dipakai. Delalai ya orang memang delalai, memang itu rencana Tuhan. Pak Lukas sama Bu Esar sama rombongan datang ke sana, mau ke salah Jatim Park, mau Taman Safari itu ya. Nah, menguduskan tempat itu. Ya, itu pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Ya berarti sekarang balas dendam ya Kocoan, ibadah terus, 11 tahun meninggalin, sekarang ibadah terus, balas dendam. Ya ayo Kohok sekarang. Shalom. Saya pertama mengenal Pak Lukas tuh waktu saya masih di gereja GBI Gang Bromo itu. Pak Lukas pernah dipanggil sama Om Tobi itu khotbah di sana tuh. Terus saya pernah dengar, loh ini kok khotbahnya bagus, saya kan gitu. Loh ini gerejanya mana? Oh kok nganu keplekan gitu toh. Nah, terus saya pikir kapan ya saya mau sana ya, mau kebaktiannya kapan. Terus waktu itu saya datang di situ, waktu itu banyak KKR, sering ada KKR, Ade Manuhu tuh ada siapa-siapa itu nah itu saya mulai kebaktian di situ. Nah dari situ iman saya tuh mulai terbangun. Nah di situ saya mulai aktif dan saya tidak pernah pindah lagi setelah saya beribadah di gereja lama, saya tidak pernah pindah lagi. Ya saya tetap beribadah sampai hari ini, saya tetap beribadah di sini. Terus yang saya ikuti itu pelajaran Bapak Lukas, terus itu saya ikuti pengajaran itu saya ikuti terus.
Ya kadang ada pro, ada kontra, tapi saya tetap bertahan, saya pelajari terus. Tapi akhirnya sampai sekarang saya tetap mengikuti sesuai dengan kebenaran daripada Bapak Yahweh. Terus yang saya dukung Bapak Lukas itu waktu di mimbar ini pernah bilang nih, seandainya anak saya sampai melakukan sesuatu yang tidak benar, saya mau turun, enggak mau khotbah. Tapi dalam hati saya waktu itu saya enggak terima. Jangan Tuhan, kalau sampai Bapak Lukas dari kejadian ada anaknya yang misalnya belum nikah hamil, terus itu Pak Lukas kan bilang nih, saya saya mau turun, mau enggak khotbah dulu gitu. Tapi dalam hati saya enggak terima. Tapi sampai hari ini Bapak Lukas tetap saya doakan dari waktu di mimbar di sini, dia bilang sampai terjadi itu saya mau turun. Tapi dari sejak itu setiap hari sampai hari ini Bapak Lukas saya selalu tak doake, jangan sampai terjadi apa-apa sampai hari ini sama. Jadi kesan ini saya dukung setiap pelayan Bapak Lukas tuh, saya dukung sampai hari ini, saya doakan sampai hari ini, saya tetap berdoa, semua keluarga pelayanannya tak dukung gitu loh. Jadi sampai hari ini saya tetap setia taat di gereja sini. Sekian dan terima kasih. Ya, baik, kemuliaan. Nah, sebelum mereka turun, ayo doakan saya. Saya tak berlutut di situ, doain 3 orang. Bapak Yahweh, Tuhan semesta alam yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Untuk kesempatan indah ini Tuhan, kami mendoakan Pak Lukas diberi kuasa yang lebih lagi untuk membimbing jemaatnya kepada jalan kebenaran-Mu, keselamatan yang menuju Samayib. Kiranya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, damai sejahtera, sukacita dalam kehidupannya. Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah, beri kuasa yang lebih untuk menyebarkan nama Yahweh supaya terkenal di dunia, sehingga keselamatan yang diberitakan boleh menjadi kehidupan yang menyenangkan mengikuti kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Pak Lukas senantiasa di damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masiah Allah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk. Baik, saudara-saudara, malam hari ini kita sudah mendengarkan kisah flashback ke belakang, dan saya percaya bahwa kita akan menjadi semakin mencintai Bapak Yahweh lebih dari waktu-waktu yang lalu. Amin. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari silakan, ya, silakan ambil. Ayo, mari. Ya.
Ini kok cuma berdiri tok, kenapa? Ayo. Ayo, jangan cuma berdiri. Ayo ambil. Makan Bi. Ya. Opor-opor pisang. Tidak benci ya, 28 tahun itu enggak ngepasti pas tanggal pengesahan Gedong ini tapi. Enggak. Waktu saya masuk Desember itu. Kepengesahan ini mundur bukan 28. Iya, Desember ya. Bukan 28 tahun, 25. Oh gitu. Kan pertama saya masuk Magelang. Bukan pas kannya pengesahan Gedong ini toh. Bukan, ini sudah nyaman di sini. Waktu di sana pertama kan ulang tahunnya kan. Iya. Ngitungin dari awal saya awal masuk. Papi masuk ya.